siang teman-teman semua. Iya. Shalom. Halo. Di siang hari ini belum pada ngantuk kan ya? Udah, lo kan udah kenyang. Orang Indonesia banget ya, habis kenyang terus ngantuk. Nah, teman-teman di siang hari ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu judulnya Sejarah Alkitab Masa Depan. Jadi, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, di slide pertama aja ini udah pasti bertanya-tanya sejarah tapi kok masa depan gitu, gimana sih maksudnya? Nah di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Masa depan, anggaplah misalnya teman-teman sekarang berada di tahun 2050 misalnya. Nah jadi masa depan itu akan punya sejarah yang termasuk hari ini. Jadi kalau kita mau bikin sejarah untuk masa depan itu, kita juga mungkin kita nggak bisa ya mengubah yang sudah lalu, tapi kita masih bisa berusaha untuk mengubah yang sekarang sampai ke yang tahun 2050 itu. Jadi kita akan mulai presentasi ini seperti yang saya sudah bilang tadi. Jadi di tahun 2050, teman-teman sekarang bayangkan dulu nih, sekarang lagi ada di tahun 2050. Kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya dari presentasi sebelumnya mengenai sabda itu panggilannya adalah tentang IT for God. Jadi concern utama sabda sendiri itu adalah Alkitab dan teknologi. Jadi Alkitab dan teknologi ini sendiri benar-benar yang menjadi dasar pelayanan kita, yang menjadi juga visi kita. Mungkin misalnya seperti yang Mark juga sudah bilang, visi itu mungkin masih bisa berkembang, tapi nggak mungkin lari jauh dari visi awalnya kayak gitu. Nah, untuk teknologi sendiri ini juga seperti yang tadi sudah dibilang di presentasi sebelumnya, teknologi ini juga perlu didefinisikan lagi gitu ya. Maksudnya kita tuh nggak saklek teknologi itu harus yang IT aja, tapi kalau menurut yang saya baca seperti itu, teknologi itu juga segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaannya kayak gitu. Nah kita akan masuk nih, sebenarnya sejarah dari Alkitab masa depan itu berawalnya dari mana. Nah untuk definisi teknologi yang seperti tadi itu mengingatkan saya gitu ya kembali bahwa Tuhan sendiri juga yang mengilhamkan teknologi-teknologi untuk diciptakan oleh manusia supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dalam hal apapun. Nah, karena kita sebagai lembaga itu fokusnya adalah Alkitab dan teknologi, tentunya kita harus mencari titik temu antara keduanya, baik itu Alkitab dan teknologi di masa lalu maupun di masa sekarang seperti itu. Nah, dari sini teknologi pertama menurut saya yang Tuhan juga sudah pakai untuk menyampaikan firman-Nya itu adalah bahasa. Dalam artian adalah di sini teman-teman bisa lihat ada proses komunikasi yaitu encoding dan decoding seperti itu. Jadi bahasa itu sebenarnya alat yang dibuat untuk manusia itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ada proses encoding di mana di sini adalah seseorang memberikan kita simbol atau gestur yang kita memberikan simbol atau gestur yang kita yakin orang lain tersebut bisa paham maknanya. Jadi sudah ada kesepakatan bersama tak tertulis seperti itu yang membuat kita tuh saling memahami seperti itu. Nah bahasa itu adalah salah satu alatnya. Kemudian untuk proses decodingnya sendiri itu adalah proses dari seseorang yang kita berikan informasi, kita berikan simbol dan gestur tadi untuk kemudian menangkap maksud kita. Jadi misalnya ya ada menamai pohon itu pun sudah encoding seperti itu. Dan jadi ketika kita dikasih tahu itu pohon, oh ya kita langsung tahu yang dimaksud pohon, kata pohon itu adalah benda ini gitu. Di situ contohnya. Kemudian dari komunikasinya itu sendiri akan ada bahasa verbal, bahasa non-verbal dan bahasa tertulis. Nah, kemudian karena Alkitab ini sendiri saya ingat gitu ya beberapa ayat dalam firman Tuhan gitu yang menyatakan bahwa peliharalah firman itu turun temurun dan jadi peringatan akan aku kayak gitu. Jadi di situ tuh mengindikasikan ada kayak pengajaran yang sifatnya itu lisan turun temurun dari misalnya bapak ke anak atau dari kemudian orang tua kepada anaknya seperti itu. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh memakai juga bahasa-bahasa verbal untuk juga firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada orang lain. Nah
tentunya selain yang verbal itu juga Tuhan menghendaki sesuatu yang tertulis, seperti Tuhan memberikan batu kepada Musa, hukum yang berisi hukum-hukum Allah. Itu menandakan bahwa Tuhan juga mau memakai media yang tertulis itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan fokus ke yang media-media tertulis ya. Jadi Alkitab itu sendiri, teman-teman tahu tadi sudah disebutkan tentang loh batu. Itu salah satu contoh pertama, maksudnya firman yang dalam bentuk tertulis kayak gitu. Nah, kemudian di sepanjang masa Perjanjian Lama itu Tuhan menggunakan teknologi yang ditemukan oleh manusia berupa papirus dan perkamen. Kalau papirus itu dari tanaman ya, dari semacam tumbuhan air kayak gitu. Kalau yang perkamen itu dari kulit binatang. Nah, keduanya dapat digunakan untuk ditulisi seperti itu. Dan kemudian bentuknya itu kalau dalam Perjanjian Lama itu masih scroll atau gulungan. Walaupun ada beberapa juga yang disimpan atau ditemukan dalam bentuk terlipat seperti akordion kayak gitu. Tapi scroll ini biasanya bentuknya ditulisi hanya di bagian satu sisi seperti itu, di bagian dalam. Kemudian pada masa Perjanjian Baru, ketika bangsa Romawi, Kekaisaran Romawi itu memerintah atas sebagian besar dari peradaban, itu kemudian dibuat dalam bentuk kodeks. Kodeks itu sebenarnya sama, masih terbuat dari papirus dan perkamen. Hanya saja perkamennya juga kemudian lebih bagus karena teknik pembuatannya lebih bagus. Tapi yang membedakannya adalah dia dalam bentuk binding atau terjilid kayak gitu. Selain terjilid, dia juga dapat ditulisi bolak-balik gitu. Jadi nggak cuma satu permukaan aja, dan itu suatu kemajuan teknologi pada zaman itu. Kemudian kita lanjut ke pertengahan abad ke-15 ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Sebenarnya mesin cetaknya sendiri itu bukan pertama kali ditemukan oleh Gutenberg. Di Cina, bangsa Cina itu sudah menemukan suatu metode untuk mencetak seperti itu. Hanya saja itu bentuknya tidak seperti ini dan terbatas sekali. Sementara kalau yang di Gutenberg ini, yang ditemukan di Mainz ini, itu buku yang pertama kali dicetak adalah Alkitab seperti itu. Jadi di sini ada satu benang merah gitu. Ketika Tuhan tuh sediakan teknologi untuk ditemukan oleh manusia, itu sebenarnya tujuan Tuhan adalah untuk juga menyebarkan firman Tuhan supaya dapat dipelajari oleh semua orang yang percaya. Nah, ini udah agak modern nih. Kemudian kita masuk ke radio. Sebenarnya gini, teman-teman, aku mau bikin disclaimer dulu. Maksudnya ini tidak semua teknologi tercatat di sini. Banyak sekali yang lain juga yang belum tercatat, yang belum terpresentasikan juga. Tapi maksudnya ini diambil yang kayak garis besar, yang penemuan-penemuan yang benar-benar terkenal seperti itu. Dan nanti juga teman-teman akan lihat ke depannya juga banyak yang futuristiknya juga belum tersebutkan atau belum terpikirkan. Nah, nanti kita akan diskusi sama-sama. Nah, untuk yang saat ini yang radio, setahu saya ini masih banyak sih yang pakai sampai saat ini. Misalnya kayak stasiun radio Kristen itu masih kayak punya program-program acara yang kayak setiap pagi, setiap malam, terus ada lagu-lagu, ada khotbah juga kalau tidak salah, dan itu masih sampai sekarang dilakukan dan masih ada pendengar-pendengar setianya seperti itu. Kemudian yang ini televisi jelas ya, maksudnya program-program acara juga masih banyak stasiun-stasiun televisi yang punya acara-acara yang khotbah. Saya sih sudah lama tidak nonton televisi, tapi maksudnya sepertinya sih masih sering banyak digunakan untuk media penyebaran firman Tuhan. Untuk yang komputer ini sendiri, memang komputer yang dimaksud di sini adalah bentuk fisik komputer seperti itu. Tapi sebenarnya tidak hanya komputer dari segi mesinnya saja, tapi juga computationnya. Jadi proses komputasinya juga itu ditemukan bersamaan. Nah, kemudian teknologi ini juga yang Tuhan pakai sampai sekarang bisa kita lihat gitu ya perkembangannya, yang dari segede gaban gitu, terus habis itu bisa ditaruh di meja, terus habis itu juga laptop dan tablet dan smartphone dan lain-lain kayak gitu. Terus penemuan komputer ini juga mengawali era biblical computation kayak gitu. Jadi
Ditambah lagi dengan adanya internet, nggak ada software, ada website, itu semua tuh benar-benar apa ya, teknologi yang Tuhan pakai juga gitu untuk menyebarkan firman Tuhan kepada setiap orang yang mau belajar. Seperti itu. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti sudah akrab ya, karena ini juga Sabda buat seperti itu, kita juga pakai setiap hari kalau misalnya PA. Itu saya kategorikan ini jadi satu karena apa ya, maksudnya ini yang sering kita pakai hari-hari ini kayak gitu, seperti app, bot, widget. Ini yang contoh-contoh. Ini widget, nggak terlalu kelihatan, sorry. Kalau yang botnya saya nggak sempat screen capture, tapi yang ini sebelahnya itu app ya, jelas. Tuh. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini sebenarnya sudah ada, tapi mungkin kita belum familiar, maksudnya belum pegang di tangan kita kayak gitu ya. Sebenarnya tapi sudah ada teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan dan akan terus dikembangkan, yang juga kalau kita lihat-lihat itu kayaknya berpeluang deh untuk kita pakai sebagai media kita nanti kayak gitu. Nah, contohnya di sini adalah e-paper dan OLED panels. Yang kemudian juga nanti ada Grab Bible. Ini masih dalam proses. Sabda juga akan ke sana untuk Grab Bible-nya. Ini hanya cepat aja ya, karena seperti ini juga. Mungkin tadi kalau yang bilang PA kok, apa maksudnya orangnya nggak hadir kayak gitu ya. Tapi maksudnya kalau memang berhalangan, kalau memang tidak bisa, ya kita mungkin suatu saat nanti bisa telepresence gitu. Jadi kayak pakai hologram aja. Terus juga misalnya kayak holographic Bible-nya ini, nih Alkitabnya bisa ada di dashboard mobil, bisa ada di visor helm, terus ayat hariannya tuh bisa di t-shirt gitu, terus tiap hari ganti kayak gitu. Ya ini jadi kayak agak sci-fi gitu, cuman ya kenapa enggak gitu? Ini kan melihat semua peluang yang ada gitu kan. Yang ini jelas cyberspace dan virtual reality. Ini teman-teman sudah pernah ada yang coba kan, yang kemarin Oculus dan sebagainya macamnya. Virtual reality ini bisa kita pakai untuk media pembelajaran juga kita. Jadi kalau tadi mungkin banyaknya teknologi itu kebanyakan dipakai untuk menyebarkan Alkitab, tapi kita juga jangan lupa bahwa Sabda juga ada lembaga studi Alkitab. Nah, jadi studi Alkitab itu nggak boleh lupa. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya kayak virtual reality yang kemudian kita bisa punya cyberspace ya, kita bisa belajar. Misalnya kalau di sini ada data gloves ini, jadi kalau misalnya kita punya sarung tangan itu, kita bisa pegang kayak gitu. Jadi nggak cuma, kalau virtual reality kan sejauh ini cuma apa ya, lihat dan dengar kan. Tapi kalau nanti ada data gloves itu mungkin kita bisa kayak tahu teksturnya atau tahu apa, misalnya benda-benda peninggalan atau entah site-site terkait dengan zaman-zaman Alkitab seperti itu. iPhone, misalnya kita bisa nelpon nih, cuma tinggal kedipin mata aja, itu kayaknya keren ya. Nah itu begitu juga kalau misalnya mungkin teknologi ini bisa dipakai, aku kurang tahu sih apa bisa konkretnya yang kita lakukan, tapi maksudnya teknologi itu benar-benar apa ya, sangat-sangat berpotensi gitu ke depannya. Jadi tuh tinggal kita pintar-pintarnya untuk saring, seperti yang tadi juga presentasi sebelumnya sudah paparkan, bahwa teknologi itu sangat banyak, tapi gimana caranya kita supaya bijak menyaring, juga supaya kita nggak ketinggalan, tapi juga tidak dikuasai oleh teknologi kayak gitu. Kemudian ini jelas ya, ada artificial intelligence. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau saya istilahnya apa ya, paparkan seperti itu. Misalnya nanti AI ini jelas ya, intelligence search-nya ini sudah ya, kita sering-sering pakai, apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Cortana, apa-apa tanya Alexa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk reading plan reminder-nya ini juga tuh maksudnya kita bisa buat suatu saat nanti, atau sudah? Nah, itu maksudnya kayak, jadi reading plan ini kan yang paling susah itu karena kita malas, kita banyak kerjaan yang lain, tapi kalau ada reminder mungkin bisa kayak mengingatkan kayak gitu. Nah, kemudian ada monitoring Bible. Jadi misalnya nanti kita nih dimonitor oleh Alkitab AI Alkitab ini. Misalnya kamu hari ini belum baca Alkitab, atau kamu tertarik belajarnya misalnya kitab ini, nanti akan apa ya, pencarian selanjutnya tuh akan
lebih banyak tentang kitab itu misalnya seperti itu. Terus kemudian facial recognition-nya ini jelas kita sendiri sekarang sedang mengusahakan untuk facial recognition untuk video-video Kristenan. Sumber-sumbernya sudah banyak dan itu sudah istilahnya diupayakan gitu. Kemudian untuk yang self driving car ini, kenapa saya masukkan sini? Ini kan cuma mobil gitu kan. Tapi bayangin deh kalau misalnya self driving car ini kita perjalanan jauh nih, atau misalnya cuma kayak ke kantor aja setiap pagi gitu. Ketika kita nggak perlu driving sendiri, itu mobilnya sudah jalan sendiri. Waktu itu tuh waktu perjalanan kita bisa pakai untuk baca kitab, untuk touch in sama teman-teman, sama keluarga. Maksudnya yang kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tuh kita tidak bisa lakukan kalau misalnya kita habiskan waktu di perjalanan seperti pada umumnya. Kayak gitu. Kemudian yang universal translation, nah ini juga poin penting walaupun ditaruh di terakhir karena bukan berarti dia nggak penting. Jadi universal translation ini tuh tujuan juga yang nantinya perlu gitu kita untuk lihat karena untuk saat ini mungkin adanya Google Translate gitu ya, tapi universal translation ini tujuan nantinya adalah supaya setiap orang tuh nggak perlu takut kemanapun ketemu orang dengan bahasa apapun. Karena akan ada alat bantu ini kayak gitu. Jadi ini juga akan mempermudah para penerjemah kita, para istilahnya para hamba Tuhan, misionaris, kemanapun mereka mau pergi gitu loh. Jadi nggak perlu kayak mikir, aduh aku harus belajar bahasanya setahun, 2 tahun atau apa sebagainya macamnya. Nah dengan adanya universal translation ini akan memudahkan dan mempersingkat waktu mereka persiapan seperti itu. Nah, untuk Sabda sendiri sebagai lembaga gitu ya, sebenarnya apa sih yang kita perlu lakukan gitu? Karena fokus kita adalah Alkitab dan teknologi, jadi ada 2 hal ini sih yang menurut saya perlu dilakukan. Bible Datasets ini berbicara tentang format, jadi maksudnya Alkitabnya sudah ada nih digital, tapi formatnya apa saja yang bisa disebarkan, maksudnya yang bisa dipakai itu harus disediakan dalam berbagai format untuk platform-platform yang sesuai. Gitu. Sementara untuk computational linguistiknya ini adalah yaitu seluruh bahasa. Jadi gimana ya? Maksudnya kalau di masa depan seluruh bahasa, bahkan bahasa asing, bahasa suku itu semua terkomputasi, itu menjadi database yang sangat besar, yang sangat bagus, yang sangat dapat dimanfaatkan terutama untuk pembelajaran Alkitab dan studi Alkitab. Seperti itu. Nah, tapi dalam ayat ini, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Ada 2 hal dalam ayat ini yang saya petik gitu ya. Pekerjaan baik itu nggak akan pernah berhenti sampai harinya Yesus Kristus datang kayak gitu. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan untuk melayani hari-hari ini, itu benar-benar kayak nggak bisa suatu hari kita bilang oke, sampai sini aja, sudah puas, sudah bagus gitu. Selalu ada peluang-peluang lain gitu loh sebenarnya yang mungkin kita overlook gitu, nggak kelihatan atau terlewatkan seperti itu. Nah, jadi kita selalu harus kayak membuka wawasan kita, baca hal-hal, baca buku-buku, baca jurnal-jurnal, mengikuti perkembangan teknologi apapun itu untuk supaya kita tuh juga tidak ketinggalan zaman. Kemudian hal yang kedua, ia juga yang menyempurnakannya seperti itu. Jadi memang kembali lagi kepada presentasi-presentasi teman-teman sebelumnya juga bahwa kita nggak bisa sendiri gitu. Kita benar-benar harus bergantung pada Tuhan untuk benar-benar terutama dalam rapat visi ini untuk tetap berpegang pada visinya Tuhan kayak gitu. Ini bukan visi kita, bukan visi lembaga kita, tapi visi dari Tuhan.